Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minprof kali ini akan membawakan kisah Sung Jinwoo, sang hunter satu-satunya yang bisa naik level. Ini merupakan proyek alur cerita bagi kawan-kawan yang sudah menonton anime Solo Leveling. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Dibutuhkan waktu 2 hari bagi para hunter untuk membasmi seluruh koloni semut di Pulau Jeju. Namun, beberapa ekor semut yang kabur terdeteksi di perairan Laut Cina. Pihak Angkatan Laut Cina dibuat heran, bagaimana mungkin makhluk-makhluk itu bisa mencapai daratan utama. Selama 2 hari penuh, mereka bahkan tak sempat beristirahat. Di tengah kewaspadaan, seorang marinir tiba-tiba berteriak, memperingatkan bahwa koloni semut kedua tengah mendekat. Seorang mayor meminta izin untuk menembak, namun sang komandan menolak. Ia menjelaskan bahwa sang pahlawan telah menyatakan ingin menumpas seluruh semut seorang diri. Di geladak kapal, tampak seorang pria berdiri tegap dengan 2 pedang tergantung di pinggangnya. Tatapannya tertuju ke arah lautan. Dalam hati, sang pahlawan berharap para semut itu dapat beristirahat dengan tenang di dasar samudera. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya, lalu menebas udara. Serangan itu memicu gelombang energi yang meledak dan melumat seluruh koloni semut dalam sekejap. Meski berhasil, ia merasa sedikit kecewa. Semut-semut itu terlalu lemah. Akan jauh lebih menyenangkan jika lawan yang dihadapi sekuat semut yang dilawan oleh Sung Jinwoo. Dalam hitungan detik, ribuan tubuh semut yang tercincang jatuh menghujani permukaan laut. Sementara itu, di Amerika Serikat, di dalam kamar pribadinya, Thomas Andre, Guild Master Scavenger, telah menyaksikan rekaman pertarungan antara Sung Jinwoo dan Beru. Di sisinya, sang ajudan menjelaskan bahwa satu-satunya keterkaitan antara Huang dan Jinwoo mungkin terletak pada kematian Huang Dongsu, kakak dari Huang, yang diduga dibunuh oleh Jinwoo. Motif balas dendam tampaknya menjadi alasan utama. Thomas bertanya balik, apakah itu memang kesimpulan yang diambil oleh Huang? Ajudannya mengangguk. Mendengar itu, Thomas tampak kecewa. Situasi tersebut bisa menyulitkannya untuk bertemu langsung dengan Sung Jinwoo. Padahal, keinginan itu sangat kuat. Sang ajudan lalu bertanya, apa yang akan dilakukan jika Huang benar-benar berkonflik dengan Jinwoo? Thomas menyeringai. Ia bertanya, apakah ajudannya belum mengenal karakternya? Bagi Thomas, Huang adalah bagian dari Guild Scavenger, dan guild itu adalah miliknya. Apapun yang menjadi miliknya tidak boleh disentuh, bahkan oleh pemerintah Amerika sekalipun. Pada malam ketiga raid Pulau Jeju, militer dan wakil guild knight dari wilayah Yongnam tiba untuk mengumpulkan batu sihir, sekaligus berjaga-jaga jika muncul ancaman baru. Saat berjaga, sang wakil mulai bercerita. Dahulu ada seorang yang hampir tidak pernah beruntung dalam hidupnya. Namun ia selalu berusaha menjadi yang terbaik dan bercita-cita meraih medali emas. Ia berlatih tanpa kenal lelah, bahkan menurunkan berat badan demi bisa bertanding dalam kelas berat yang lebih rendah. Setelah melewati latihan berat, tibalah waktunya untuk tampil di Olimpiade. Tak ada hasil tes obat-obatan yang mencurigakan, tidak pula ada mimpi buruk malam sebelumnya. Fisik dan mentalnya berada dalam kondisi terbaik. Namun, insiden konyol terjadi. Ia tiba-tiba terangsang, memicu reaksi pada magic meter, dan akibatnya tidak diperkenankan untuk mengikuti pertandingan. Anggota guild yang mendengar kisah itu melihat sang wakil menangis, menyadari bahwa cerita tersebut adalah kisah pribadi sang wakil. Namun, wakil guild melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun harus menyerah pada impian lamanya, ia memulai mimpi baru, mendirikan guild terbaik di negaranya. Anggota itu ikut bersemangat, memuji tekadnya.
saat melanjutkan pencarian, sang wakil menemukan batu sihir berkualitas tinggi. Ia mengatakan jika batu itu dibawa ke guild Knight, maka guild mereka bisa menjadi yang terkuat di negeri ini. Salah satu anggota mengingatkan agar tetap bersikap sopan dan berhati-hati. Beberapa anggota mulai merasa ada yang aneh melihat kondisi sekitar yang terlalu bersih dan sepi. Namun sang wakil menenangkan mereka dan menyuruh mengambil batu sihir yang ada, karena ia tidak merasakan adanya sihir di sekitarnya. Tak lama kemudian, seekor semut keluar dari bayang-bayang. Dengan sigap, sang wakil membunuhnya dan meminta para tentara tetap tenang. Jikapun muncul semut lain, masih ada mereka yang siap melindungi. Tiba-tiba, salah satu anggota memanggil sang wakil dengan panik. Beberapa tentara juga terkejut saat melihat sosok asing muncul dari kegelapan. Sebagai pemimpin raid, sang wakil merasa curiga. Seharusnya hanya ada asosiasi dan militer di lokasi itu. Ia pun meminta identitas dari pria tersebut. Situasi memanas. Anggota guild dan tentara mulai mengancam akan menembak. Namun pria itu menjawab dalam bahasa asing. Mendengar bahasa tersebut, sang wakil yang memahaminya segera sadar. Pria itu bukan manusia, melainkan monster. Di saat yang sama, seorang pria tua tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dan dalam sekejap, semua yang ada di sana pingsan. Pria yang bersama sang Pak Tua bertanya apa yang berusaha dilakukan. Pak Tua itu menjawab santai bahwa tidak perlu ada keributan. Jadi lebih baik mereka semua ditidurkan. Ia lalu bertanya, apakah pria itu ingin memeriksa sesuatu sendiri? Pria tersebut bertanya kembali, apakah sang Pak Tua yakin kekuatan yang muncul berasal dari dia? Pak Tua mengangguk, meski merasa heran mengapa sosok itu membantu manusia. Pria itu pun tak tahu dan menyarankan agar Pak Tua bertanya langsung. Namun Pak Tua enggan. Bau mayat serangga di sekitar cukup menyengat, dan mungkin jika melihatnya secara langsung, bisa jadi dia malah ketakutan. Pak Tua akhirnya menegaskan bahwa perburuan terhadap sosok itu tetap berjalan sesuai rencana, tanpa perubahan. Ia membuka portal bersiap untuk pergi. Pria itu lalu berkata bahwa sosok yang mereka cari tampaknya memang pernah berada di tempat itu, dan menyarankan agar diurus sekarang, selagi ada kesempatan. Pak Tua menolak. Tempat itu akan diserahkan sepenuhnya kepada dia. Pria itu kesal. Baginya, Pak Tua hanya tidak ingin ikut campur. Pak Tua tetap acuh. Ia melangkah masuk ke dalam portal. Pria itu mencibir, menyebutnya pengecut. Lalu membuka portalnya sendiri dan menghilang dari tempat itu. Pasca raid di Pulau Jeju, kegaduhan terjadi di berbagai tempat. Puluhan wartawan membuntuti setiap langkah Hunter Sung Jinwoo. Hari itu, ia mengunjungi pemakaman para korban raid. Di dunia maya, ribuan netizen yang menyaksikan pertarungan Jinwoo mulai ramai membicarakannya. Sebagian masih bingung, sebab kemampuan memanggil makhluk sebanyak itu dianggap mustahil. Ada pula yang merasa bersyukur. Seorang di antaranya mengaku berhasil sembuh dari kanker setelah 10 tahun berjuang. Usai menonton pertarungan makhluk summon Hunter Sung Jinwoo, tak sedikit pula yang menganggapnya luar biasa. Beberapa bahkan menyampaikan kisah pribadi mereka tentang kehilangan orang tua di Pulau Jeju 4 tahun silam. Bagi Jinwoo sendiri, raid tersebut merupakan misi resmi pertamanya setelah menjadi Hunter peringkat S. Status itu menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat Korea. Sebagian memuji dan menyebutnya sebagai Hunter nasional kebanggaan negara. Namun tak sedikit pula yang menyaksikan pencapaiannya, menganggapnya belum pantas disandingkan dengan para veteran. Perbincangan tentang raid kembali menjadi topik hangat, dan nama Sung Jinwoo tak henti-hentinya disebut. Namun muncul pula kritik tajam.
Bahkan banyak yang menyayangkan keputusannya untuk bergabung di waktu terakhir. Mereka berandai-andai jika saja Jinwoo ikut dari awal, mungkin Hunter Min Byung-gu masih bisa diselamatkan. Pertanyaan pun bermunculan, mengapa seseorang yang sebelumnya menolak ikut serta tiba-tiba muncul di medan tempur. Kritik terhadapnya tidak bisa dihindari, terutama soal kemungkinan berkurangnya jumlah korban. Meski demikian, tidak sedikit pula yang membelanya. Namun, opini yang membenarkan langkah Jinwoo tetap kalah jumlah, sebab kenyataannya korban tetap berjatuhan. Di pemakaman, Jinwoo meletakkan setangkai bunga krisan putih di depan foto Byung-gu. Tatapannya kosong, tanpa emosi. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menatap para kerabat serta rekan korban yang masih larut dalam duka. Ia kemudian berjalan menjauh hingga berpapasan dengan Hunter Baek Yeon-ho. Dengan suara rendah, Baek menyampaikan pandangannya. Dulu, ia percaya satu orang pahlawan tak akan cukup untuk menghentikan perang. Namun setelah melihat apa yang terjadi di Jeju, pandangan itu berubah. Ia meminta Jinwoo untuk tetap percaya pada dirinya sendiri, karena bagaimanapun dialah yang berhasil menghentikan tragedi tersebut. Sebelum berpisah, ia menyampaikan terima kasih. Beberapa langkah kemudian, Jinwoo berpapasan dengan Hunter Cha Hae-in yang sedang menatap ke arahnya. Tatapan mereka bertemu, membuat Hunter Cha memalingkan wajah dengan gugup. Sebelum benar-benar pergi, Jinwoo sempat memandang monumen peringatan satu kali lagi. Raid Pulau Jeju kelima melibatkan 4.801 hunter. Dari jumlah itu, 727 merupakan hunter yang mengalami kebangkitan biasa. Sebanyak 64 hunter dan 32 warga sipil menjadi korban. Meskipun tetap menelan banyak nyawa, raid kali ini mencatatkan jumlah korban paling sedikit dibandingkan 4 raid sebelumnya. Tak lama kemudian, Jinwoo menemui ketua asosiasi Go Gun-hee dan menyampaikan niatnya untuk mendirikan sebuah guild. Ketua Gun-hee menjelaskan bahwa hunter dengan lisensi peringkat S tidak membutuhkan izin khusus untuk menjadi guild master. Cukup menghubungi asosiasi dan semua proses administratif akan diurus oleh pihak mereka. Jinwoo memahami dan berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari seluruh keuntungan yang dimiliki oleh hunter peringkat S. Setelah itu, Ketua Gun-hee mengajukan pertanyaan yang cukup mengejutkan. Apakah Jinwoo memasang semacam pelindung di Pulau Jeju? Pertanyaan itu membuat Jinwoo sedikit bingung. Ketua asosiasi kemudian menjelaskan bahwa sejumlah hunter dari Guild Knight, termasuk beberapa hunter peringkat A dan B, ditemukan tidak sadarkan diri ketika hendak mengambil kristal sihir dan membersihkan sisa-sisa medan tempur. Dugaan awalnya, mungkin saja Jinwoo lupa menyampaikan bahwa ia telah memasang perlindungan sihir di area tersebut. Namun Jinwoo membantah, ia menegaskan tidak pernah melakukan hal semacam itu. Ia lalu bertanya, apa yang para korban katakan? Ketua menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka bisa mengingat apapun sebelum kehilangan kesadaran. Pihak asosiasi pun belum dapat memastikan apakah mereka diserang dengan sihir atau tidak. Dan hal itu terus menghantuinya. Sebelum pembicaraan berlanjut, seorang ajudan mendekati Ketua Gun-hee dan menyampaikan sesuatu. Ketua lalu meminta maaf. Tamu yang dijadwalkan ternyata tiba lebih awal. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo dan berpamitan. Jinwoo menghela napas dan memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Di area parkir, saat hendak masuk ke dalam mobil, Jinwoo dihampiri seorang pria asing yang memperkenalkan diri sebagai Adam White, agen senior dari Biro Hunter Amerika. Pria itu meminta maaf karena harus menemuinya di tempat umum. Awalnya, ia bermaksud mendatangi kantor pribadi Jinwoo, namun gagal menemukannya.
Mendengar itu, Jinwoo teringat bahwa Jinho sempat menyebut adanya orang asing yang mencarinya. Adam menjelaskan bahwa ia datang untuk menyampaikan sebuah informasi penting, sesuatu yang tidak akan diberikan oleh institusi atau negara manapun selain dari pihaknya. Ketika Jinwoo bertanya mengapa informasi itu diberikan kepadanya, Adam menjawab bahwa ada keuntungan strategis jika informasi semacam itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Awalnya, Biro Hunter Amerika hanya berencana mengirim Adam seorang diri. Namun setelah menyaksikan raid Pulau Jeju, Wakil Direktur merasa sangat terkesan dan memutuskan untuk langsung bertemu dengan Jinwoo. Sebuah kejadian yang amat jarang terjadi. Sebuah mobil telah disiapkan tak jauh dari sana dan Jinwoo diberi kebebasan untuk memutuskan apakah ia bersedia bertemu. Jinwoo sempat ragu. Informasi yang ditawarkan terdengar penting, namun tidak ada jaminan bahwa semua itu benar. Ia pun menyampaikan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu sebelum memberi jawaban. Sebelum berpisah, Adam tiba-tiba berkata bahwa dalam negosiasi, kartu terbaik seharusnya dipamerkan terlebih dahulu. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan seorang upgrader, individu yang mampu meningkatkan kemampuan hunter lain. Ia kemudian bertanya, apakah Jinwoo pernah mendengar tentang hal itu? Tak lama kemudian, Jinwoo memutuskan untuk ikut ke tempat pertemuan. Di sana, ia disambut langsung oleh wakil direktur bernama Michael Connor. Adam menenangkan suasana, menawarkan diri sebagai penerjemah. Tanpa basa-basi, Michael mengeluarkan dokumen imigrasi ke Amerika Serikat. Proses yang biasanya memakan waktu hingga 2 tahun. Kali ini hanya akan memerlukan 1 detik saja. Jika Jinwoo bersedia, maka ia akan langsung menjadi warga negara Amerika. Namun, Jinwoo menolak tawaran tersebut. Ia datang bukan untuk menjadi warga negara, melainkan untuk mendengar informasi yang dijanjikan Adam. Dalam hatinya, ia sangat penasaran mengenai keberadaan seorang hunter yang mampu meningkatkan kekuatan orang lain. Jinwoo lalu bertanya, apakah hal seperti itu memang benar-benar mungkin? Michael tersenyum tipis dan berkata bahwa orang yang dimaksud sebenarnya sudah berada di ruangan itu. Ia pun memberi perintah agar Nyonya Selner segera dipanggil masuk. Tak berselang lama, seorang wanita parubaya melangkah masuk. Penampilannya sederhana, namun kehadirannya langsung menarik perhatian Jinwoo. Maka berakhirlah kisah Sung Jinwoo pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.